Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'i ahli qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min al-amwat khususan ila jami'il ulama wal musannifin min jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila Syekh Qadir Jani wa ila jami'il awliya tis'ah khususan Syekh Ibnu Ruslan wa ila Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal khususan ila jami'il masyayikh wa masakhina wa jaddi wa jaddina wa jihad muslimina kafatan masyariqil ardi wa magharibiha barriha khususan ila jami'il talibatil jannah fil mahad muslim wa ila jami'il masyayikh fil mahad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang akan dibaca apa? Yarmulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yarmulu fi salasatin muharwilah wal mashyubati sab'atin wal ittiba'u fi tawafin yarmulu fihi wa fi sa'in bihi yuharwilu wa raq'atan tawafin wal maqam fal hijri fal masjidi wa bata fi minan bilaili arafah wa jam'uhu biha wa bil musdalifah wa tahil fajran wa bil mash'ari tad'u wa asri' wa diyal mu'assiri wa fi minan il ula ramai fi sab'i ramyatil hasabinan tahat mukaddiran lil kulli wa muqaddal biya thumma lahil hadaya biha al-ukhiyah wa biha al-qasira ma'adami salim wa ba'dahu tawaful mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Yarmulu fi salatatin muharwilah. Yarmulu berlari kecil. Yarmulu berlari kecil siapa? Man, orang yang berhaji berlari kecil di salatatin di putaran ketiga. Di salatin di putaran yang tiga, bukan yang ketiga, yang tiga atau tiga pertama, di putaran tiga pertama. Muharwilan hale cepat, lari cepat maksudnya, lari kecil tapi cepat. Wal masyuh dan berjalan, wal masyuh dan berjalan bagi sab'atin di sisa yang tujuh, tamahulan hale perlahan. Ini masih berkaitan dengan bait sebelumnya. Bait sebelumnya itu disunnahkan untuk melakukan tawaf kudum
Tawaf kudum atau tawaf selamat datang, baru datang ke tanah haram, maka disunahkan untuk tawaf kudum bagi orang yang datang ke tanah haram. Tawaf itu kan jumlahnya 7 putaran, memutari Ka'bah. Caranya berbeda. Untuk putaran 1, 2, dan 3, caranya adalah lari-lari kecil dengan cepat. Lari-lari kecil. Yarmuluh fi thalathatin muharwilah. Untuk sisanya berarti keempat, kelima, 6, dan 7 itu berjalan seperti biasa. Jadi awal dari 1, 2, 3 itu lari-lari kecil dengan cepat. Untuk putaran yang keempat, 5, 6, 7 itu lari biasa berjalan biasa sebagaimana kamu melakukan jalan biasanya itu. Wal ittiba'u, dan disunnahkan al-ittiba'u. Apa ittiba'? Ittiba' ini adalah menjadikan bagian tengah selendang bagian tengah itu diletakkan di bawah ketiak bagian kanan. Dua ujungnya diletakkan ke pundak sebelah kiri. Begini. Ittiba'. Itu begini. Sebelah tengah letakkan di sini, ya kan? Kemudian dua ujungnya taruh sini. Pundak yang sebelah kanan terbuka, kiri tertutup. Ini namanya ittiba'. Untung saya bawa serban, ya kan? Jadi begini, ini sunnah ittiba' begini. Dan disunnahkan ittiba' menjadikan bagian tengah selendang di ketiak sebelah kanan, kedua ujungnya diletakkan di atas bahu, sedangkan bahu yang kanan terbuka. Itu ittiba'. Dan disunnahkan apa ittiba' fi tawafin, di dalam tawaf. Yarmuluh, berlari kecil siapa man fihi, di dalam tawaf. Ketika tawaf dia lari-lari kecil dan melakukan ittiba', menggunakan selendang dengan cara tadi itu. Tawafnya lari-lari kecil menggunakan selendang dengan cara seperti tadi. Wa fi sa'in, dan di dalam sa'i. Bihi, dengan sa'i, yuharwilu berlari cepat, berlari cepat siapa man. Kalau di dalam tawaf dia itu yarmuluh, lari-lari kecil, tapi di dalam sa'i dia itu lari-lari cepat. Wa rakaat tawafi, dan disunnahkan apa 2 rakaat tawaf, melaksanakan 2 rakaat tawaf min warul maqami, di belakang maqam Ibrahim. Disunnahkan melaksanakan 2 rakaat di belakangnya maqam Ibrahim. Saya nggak tahu juga ya sebelah mana maqam Ibrahim, wallahu a'lam. Saya tidak tahu juga karena belum nyampe, ya kan. Tapi tata caranya seperti itu. Disunnahkan untuk sholat di belakang maqam Ibrahim. Nanti kalau kalian sudah nyampe ke Mekah sana, ya kan, oh di sini maqam Ibrahim, tapi di belakangnya kalian sholat sunnah 2 rakaat. Semoga semua santriul sunnah dikabulkan oleh Allah untuk bisa sampai ke Makkah, Masjidil Haram. Fal hijri, kemudian hijri Ismail. 2 rakaat tawaf di hijri Ismail. Fal masjidi, kemudian di Masjidil Haram. Iyakun, jika ada siapa, iyakun jika ada zihamun, apa berdesakan. Iyakun jika ada zihamun, apa berdesakan. Jadi lebih utama yang pertama itu sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Tak bisa di maqam Ibrahim hijri Ismail. Hijri Ismail tak bisa, maka bisa di Masjidil Haram.
Tapi Masjidil Haram ini kalau memang tak bisa di Hijr Ismail atau di Maqam Ibrahim, baru nanti di Masjidil Haram. Wabatah dan bermalam siapa man. Wabatah dan bermalam siapa man fi minan di Mina. Fi minan di Mina, bermalam di laili Arafah, di malamnya Arafah. Di laili Arafah, di malam Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah itu kan. Wajabuhu, dan disunnahkan apa menjamaknya man biha di Mina wabil musdalifatih dan di Musdalifah. Dan juga disunnahkan untuk menjamak sholat zuhur dengan maghrib, zuhur dengan asar di Mina, dan menjamak maghrib dengan isya di Musdalifah. Disunnahkan di malam 9 Dzulhijjah atau di malam Arafah, itu disunnahkan untuk bermalam di Mina. Bid bermalamlah engkau, bid bermalamlah engkau di Musdalifah. Hai bil Musdalifati, bid bermalamlah engkau di Musdalifah. Wartahil dan berangkatlah engkau. Wartahil dan berangkatlah engkau fajran di waktu subuh. Jadi kamu disunnahkan, katanya di sini sunnah untuk bermalam di Musdalifah. Ketika sudah fajar nanti berangkat lagi. Waqif, dan berhentilah engkau bil mas'ari, di Mas'aril Haram. Di Mas'aril Haram berhenti ketika sudah nyampe di Mas'aril Haram, disuruh berhenti. Nggak tahu berapa jaraknya, saya juga nggak tahu. Tada'u, berdoa siapa engkau. Tada'u, berdoa siapa engkau. Wa asri, dan percepatlah. Wa asri, dan percepatlah. Wa diyal muhasyiri, di lembah Muhasyir. Wa asri ini percepatlah berjalan. Berjalanmu itu disuruh percepat. Wa asri, percepatlah engkau. Percepatlah berjalanmu. Wa diyal muhasyiri, di lembah Muhasyir. Di lembah Muhasyir katanya harus disunahkan untuk berjalan cepat. Wa fi Minan, dan di dalam Mina, dan di Mina. Wa fi Minan, dan di Mina, bil jamratil ula, kepada jumratil ula. Jumratil ula berarti jumratil aqabah. Bil jamratil ula, pada jumratil ula. Romaitah, melempar siapa engkau. Romaitah, melempar siapa engkau, bisa beriromiyatil haso, dengan 7 lemparan kerikil. Dengan 7 beberapa lemparan kerikil. Hinan tahaita, ketika sampai siapa engkau. Ketika engkau sudah sampai di Mina, maka engkau melempar jumratul ula, atau yang dikenal dengan jumratul aqabah, sebanyak 7 kerikil. 7 kali lemparan, bukan 7 kerikil, tapi 7 kali lemparan. Meskipun kamu melemparkan 7 kerikil, tapi dilemparkan sekaligus, maka hitung 1. Sebaliknya, meskipun kerikilnya 1, tapi dilemparkan sebanyak 7 kali, maka dihitung 7 kali. Mukabbiron, hale bertakbir lil kullih, bagi semuanya. Artinya setiap lemparan itu disunahkan untuk membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu talbiyatah, waktu dan putuslah engkau talbiyatah, kepada talbiyah. Maksudnya berhenti sejenak, tidak perlu baca talbiyah, akan tetapi baca takbir. Allahu Akbar. Sebelumnya kan baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi ketika sudah melempar jumroh, maka ubah bacaannya, bukan talbiyah tapi diubah menjadi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau bismillah, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar. Summat bahil hadayah. Summat bahi. Summat bah. Kemudian sembelihlah engkau
sembelihlah al-hadayah kepada hewan sembelihan. Al-hadayah kepada hewan sembelihan. Biha di Mina. Kal udhiyati sebagaimana hewan kurban, sebagaimana kurban. Kal udhiyati sebagaimana kurban. Kemudian di Mina itu katanya sembelih hadayun. Hadayun ini hewan sembelihan. Di Mina sebagaimana kamu menyembelih hewan kurban. Wahlik biha au qasiran ma'adaf nisya'dim. Wahlik dan cukurlah biha di Mina. Mencukur rambut maksudnya. Rambut diri sendiri. Au qasiran atau pendekkanlah olehmu. Au qasiran atau pendekkanlah. Menurutnya ini mentaukid khafifah. Sungguh pendekkanlah. Ma'adaf nisya'dim di samping atau bersama memendam rambut. Jadi rambutnya dicukur atau dipendekkan, setelah itu dipendam. Rambut yang sudah dipotong itu dipendam. Wa ba'dahu dan ialah setelah al-halqu, setelah mencukur. Wa ba'dahu dan ialah setelah mencukur, tawafur ruknih, adapun tawaf rukun. Tawaf rukun maksudnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Setelah dicukur kemudian melakukan tawaf ifadah. Wa ba'da yaumil idih lizawali tarmil jimarul kullah bitawani. Wa ba'da yaumil idih dan setelah hari Id lizawali bagi zawal, setelah hari Id bagi zawal maksudnya ketika sudah hari Idul Adha ya kan, berarti tanggal 11, 12, 13 ya kan, dan ketika sudah matahari tergelincir berarti waktu duhur. Setelah tergelincirnya matahari di hari 11, 12 dan 13, tarmil jimarul kullah. Tarmi melempar siapa engkau? Tarmi melempar siapa engkau? Melempar al-jimarah kepada jimar al-kullah yang semuanya. Maksudnya jumratul ula, jumratul wusta dengan jumratul aqabah. Itu jimar kullah. Bitawali dengan terus menerus berkesinambungan. Bitawali dengan berkesinambungan. Lempar setelah jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Bisnaini min halqin wa ramyin nahri awit tawafi. Bisnaini dengan dua hal. Bisnaini dengan dua hal min halqin, dari mencukur, wa ramyin nahri dan melempar di hari nahar. Orang bin nahri dan melempar jumroh di hari nahar. Hari nahar maksudnya adalah 10 Dzulhijjah atau Idul Adha. Mencukur dan melempar di hari Idul Adha atau di hari nahar. Awit tawafih atau tawaf. Halal qalmud dzufri, apa memotong kuku. Halal qalmud dzufri, apa memotong kuku. Wal halqu dan mencukur, wal halqu dan mencukur, wal lubusuh dan memakai pakaian berjahit, wal lubusuh dan memakai pakaian berjahit, wasaidun dan berburu, wasaidun dan berburu. Pekerjaan motong kuku, mencukur rambut, memakai pakaian berjahit dan berburu hewan ketika berihram itu kan tak boleh, ya kan? Kapan boleh? Ketika sudah melakukan dua hal ini. Yang pertama adalah halqun, mencukur. Yang kedua adalah melempar jumroh di hari nahar atau 10 bulan Dzulhijjah. Kalau sudah melakukan dua hal ini,
halqun dan nahwi atau tawaf, maka boleh melakukan hal-hal tadi, memotong kuku, mencukur, memakai pakaian berjahit, dan berburu. Wayubahu dan diperbolehkan bisa ditin dengan yang ketiga maksudnya tawaf, bisa ditin dengan yang ketiga diperbolehkan wat'un wate, berhubungan suami istri, wa'aqdun dan akad, maksudnya akad nikah, wa nikahun dan nikah, wa'aqdun dan akad, wa nikahun dan nikah. Jadi kalau disimpulkan dari dua bait ini, ketika kita melakukan halqun, mencukur rambut, dan melempar jumroh di hari nahar, maka kita boleh melakukan memotong kuku, mencukur rambut, memakai pakaian berjahit, dan berburu. Sedangkan wate dan akad nikah tak boleh. Kapan boleh melakukan wate dan akad nikah? Ketika sudah melakukan tawaf atau tawaf ifadah. Selama belum melakukan tawaf ifadah, tak boleh menikah, tak boleh wate, hanya boleh mencukur rambut, hanya boleh memotong kuku, hanya boleh memakai pakaian berjahit, dan melakukan berburu. Kalau sudah melakukan tawaf ifadah, boleh sekaligus wate dan akad nikah. Wasrob dan minumlah. Wasrob dan minumlah lima karena sesuatu. Tuhibbu yang suka siapa engkau, atau tuhibbu yang ingin siapa engkau. Meminum ma'azam-zamin kepada air zam-zam. Ma'azam-zamin kepada air zam-zam. Ketika kita meminum air zam-zam, baik dalam keadaan haji ataupun tidak dalam keadaan haji. Sekarang misalnya ada keluarga atau teman atau siapa yang memiliki air zam-zam, betul-betul air zam-zam, bukan air zam-zam yang kemudian dapat dari Ampel. Biasanya Ampel itu kan kata teman-teman yang sudah bekerja di Ampel, itu sudah bukan air zam-zam katanya. Ada yang air zam-zam, ada yang bukan. Saya tak mengatakan semua air di Ampel itu adalah air zam-zam atau bukan air zam-zam, tidak. Tapi ada sebagian oknum yang menjual air biasa tapi dibilang air zam-zam. Kalau memang air betul-betul air zam-zam, katanya disunnahkan untuk mengucapkan apa yang kamu inginkan, hajat kalian. 5 tuhibbu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tahun ini saya lulus, skripsi cepat selesai. Semoga tahun ini saya dapat jodoh, misalnya gitu kan ya. Semoga tahun depan saya dapat beasiswa. Minum air zam-zam, insya Allah terkabulkan. Wasab 5 tuhibbu ma'a zam-zam. Disunnahkan baik haji atau bukan haji. Meskipun kamu tidak haji, ketika meminum air zam-zam, sunnah untuk mengucapkan keinginannya. Niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak saya menjadi anak yang solehah. Kemarin kan saya pas ke Situbondo ziarah ke ustaz saya yang baru datang dari Mekah umroh. Saya diberi air zam-zam. Saya niatkan yang untuk aski, bukan untuk saya, malah untuk aski. Apakah sunnah? Dan istri saya juga saya katakan, ini minum. Katakan apa yang kamu inginkan, diminum. Insya Allah mustajab. Watuf dan bertawaflah wada'an kepada tawaf wada. Wada'an kepada tawaf wada. Bertawaflah engkau wada'an kepada tawaf wada. Wada'uh dan berdoalah bil multazami di multazam. Berdoa di multazam. Multazam itu sebelah mana saya nggak tahu juga. Di mana multazam itu saya nggak tahu. Tapi di sini dikatakan wa huwa ma bainal babi wal hajaril aswadi. Multazam itu adalah suatu tempat yang berada di antara pintu, mungkin ada sepintu adalah pintu Ka'bah, dan di antara Hajar Aswad.
Kamu berdiri di sana, panjatkan apa keinginanmu, berdoa sebanyak mungkin. Biasanya kan orang-orang minta dipanggil, semoga si A tahun depan bisa nyusul ke sini, gitu kan biasanya kan. Itu baik, bagus, salah. Cuman yang tak bagus biasanya kan kalau jadikan postingan ya. Semoga pas ditulis di WA, diberikan status, di foto, dikirimkan misalnya kayak gitu. Walazimun dan ialah wajib limutamattiin bagi orang yang haji tamattu. Limutamattiin bagi orang yang haji tamattu wajib damun adapun membayar dam. Orang yang haji tamattu itu wajib membayar dam. Muqarinin dan orang yang haji qiron. Muqarinin dan bagi orang yang haji qiron. Jika ada anhu dari tempatnya aman, anhu dari tempatnya aman, ada al-haramu apa haram, tanah haram maksudnya ya Mekah. Al-haramu apa Mekah, tanah haram yang Mekah. Ada masa fatal qasri ialah jarak qasar. Masa fatal qasri ialah jarak qasar sekitar 82 km atau ada yang mengatakan 84, bahkan ada yang mengatakan 90 km. Kalau jarak tempatnya atau tempat tinggalnya, rumahnya itu lebih dari jarak qasar, maka kalau dia melakukan haji qiron, dia wajib bayar dam. Kalau kita kan bukan lagi kalau dia itu jaraknya adalah masafatul qasri seperti kita ini, maka wajib bayar dam. Wa indal ajazi somah, dan ketika tak mampu membayar dam, dan ketika tidak mampu membayar dam, somah berpuasa siapa man, berpuasa min qablinah bihi, dari sebelum naharnya man. Hari naharnya man, hari nahar maksudnya tanggal 10 Zulhijjah. Min qablinah bihi, dari sebelum hari naharnya man, berpuasa salah ayyamin, sebanyak 3 hari atau selama 3 hari. Berpuasa 3 hari di Mekah, wasab'atan dan 7 hari di rumahnya man. 3 hari di Mekah, puasa 3 hari di Mekah, dan puasa 7 hari ketika sudah sampai di rumah. Kalau misalnya tak mampu untuk membayar dam. Gimana ayatnya? Fasyamu 3 ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Berpuasa ketika di Mekah dan 3 hari di Mekah dan 7 hari ketika sudah pulang ke rumahnya. Wal yahtalil, dan hendaklah bertahallul siapa man, dan hendaklah bertahallul siapa man li fautih waqafatin, karena tertinggalnya wukuf atau tak dilakukannya wukuf, biumrotin, dengan umroh, amilah yang melakukan siapa man kepada umroh, amilah yang melakukan siapa man kepada umroh. Kalau misalnya dia itu ketika umroh tak sempat untuk wukuf, maka hendaklah dia bertahalul. Wal yakdih ma'adamin, wal yakdih, dan hendaklah mengkodok siapa man, maksudnya mengkodok haji yang tertinggal, ma'adamin bersama dam. Kalau misalnya ada haji yang epot, beberapa rukunnya tak terlaksanakan, maka wajib segera dikodok, tapi wajib membayar dam. Wa muhsarun ahal, sebenarnya kalau susunan aslinya kan wa ahallah muhsarun, kan seperti itu kan. Tapi karena bed wa muhsarun dan adapun, tapi tak bisa dibaca adapun.
Karena apa? Isim nakirah. Asalnya kan wahallah muhsarun. Wa muhsarun, dan siapa orang yang terkepung, orang yang dikepung, ahallah bertahallul siapa muhsar. Orang yang terkepung itu hendaklah bertahallul dengan cara apa? Biniyatin, dengan niat. Niat untuk tahallul. Terkepung maksudnya dikepung oleh musuh. Kalau sekarang mungkin jarang ada musuh-musuh yang mengepung orang yang hendak melakukan haji atau umroh. Tapi kalau misalnya ada, ternyata kamu dihalangi oleh musuh untuk melakukan haji atau umroh, dikepung, maka adalah bertahallul dengan niat. Wal halqih, dan bercukur. Wal halqih, dan bercukur. Makdamin, bersama akdam. Hasalah terperoleh apa akdam. Makdamin, bersama akdam. Hasalah terperoleh apa akdam. Orang yang terkepung itu katanya hendaklah bertahallul bisa dengan niat atau bisa dengan cara berhalqun. Dengan apa namanya? Dengan menyembelih sapi, menyembelih kambing, kemudian bertahallul. Ma'adamin hasal maksudnya kalau ada dam, bersama dam yang ada. Babu muharramatil ihrami. Adapun bab ini ialah tentang keharumannya ihram. Hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Harim bil ihrami musamma bisin, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma